Hai Sobat Dibajak Jakarta, selamat datang kembali di YouTube channel Dibajak Jakarta, diskusi dan belajar pajak di Jakarta. Dalam memperkenalkan produk atau informasi, biasanya adalah dengan cara beriklan, baik dengan media cetak maupun elektronik. Salah satu contohnya adalah dengan reklame yang sering Sobat jumpai di jalan. Untuk teman-teman yang usahanya bergerak di bidang agensi, event, dan advertising sepertinya juga tidak asing lagi ya dengan jenis pajak ini. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pajak reklame dan jenis-jenisnya? Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2011, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan juga dinikmati oleh umum. Pajak reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah yang pertama, reklame papan, billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya. Yang kedua adalah reklame kain. Yang ketiga adalah reklame melekat atau stiker. Yang keempat adalah reklame selebaran. Yang kelima adalah reklame berjalan termasuk pada kendaraan. Yang keenam adalah reklame udara. Yang ketujuh adalah reklame apung. Yang kedelapan adalah reklame suara. Dan yang kesembilan adalah reklame slide atau film. Yang kesepuluh adalah reklame peragaan. Yang termasuk sebagai objek pajak reklame adalah yang pertama, reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua adalah penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan juga sejenisnya. Yang ketiga adalah label atau merek, produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya. Yang keempat, nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan dengan ketentuan untuk mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, yang luasnya tidak melebihi 1 meter persegi. Ketinggian maksimum adalah 15 meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 buah. Yang kelima, penyelenggaraan reklame yang memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan. Yang keenam, penyelenggaraan reklame mengenai pemilikan atau peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 meter persegi yang diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk ya. Yang ketujuh, reklame yang diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB, serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan yang dimaksud. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame atau biasa disebut juga dengan NSR atau nilai sewa reklame. NSR diatur sebagai berikut. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Reklame yang diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah jenisnya, yang kedua adalah bahan yang digunakan, yang ketiga adalah lokasi penempatannya, yang keempat adalah waktu, yang kelima adalah jangka waktu penyelenggaraan, yang ketujuh adalah jumlah, dan yang terakhir adalah ukuran media reklame tersebut. Lokasi peletakan reklame ada kelasnya nih sobat. Pengklasifikasian menurut kelas jalan terdiri dari protokol A, protokol B, ada protokol C, kelas ekonomi 1, kelas ekonomi 2, kelas ekonomi 3, dan yang terakhir adalah lingkungan. Dan berikut adalah tabel perhitungan nilai sewa reklame untuk jenis papan, billboard, videotron, LED, dan sejenisnya. Yuk kita lihat ya. Selanjutnya, ini adalah tabel perhitungan nilai sewa reklame untuk jenis pajak reklame kain berupa umbul-umbul, spanduk, dan sejenisnya.
Sobat Dibajak, ini adalah penjelasan mengenai jenis besaran pajak reklame lainnya ya. Yang pertama adalah reklame melekat atau stiker. Nilainya adalah Rp5 per cm persegi atau sekurang-kurangnya Rp500.000 setiap kali penyelenggaraan. Yang kedua adalah reklame selebaran. Nilainya adalah Rp500 per lembar dan sekurang-kurangnya Rp5 juta setiap kali penyelenggaraan. Yang ketiga adalah reklame berjalan atau kendaraan. Besarannya adalah Rp5.000 per meter persegi dan dihitung per hari. Yang keempat adalah reklame udara. Nilainya adalah Rp2 juta sekali peragaan dan dihitung paling lama 1 bulan. Yang kelima adalah reklame apung. Nilainya Rp500.000 sekali peragaan dan dihitung paling lama 1 bulan. Yang keenam adalah reklame suara. Nilainya adalah Rp2.000 per 15 detik. Dan jika durasinya kurang dari 15 detik, maka tetap dihitung menjadi 15 detik ya. Yang ketujuh adalah reklame film atau slide. Nilainya adalah Rp10.000 per 15 detik. Jika durasinya kurang dari 15 detik, maka tetap dihitung menjadi 15 detik. Yang kedelapan adalah reklame peragaan. Nilainya adalah Rp400.000 per 1 kali penyelenggaraan. NSR atau nilai sewa reklame di dalam ruangan atau indoor dihitung dan ditetapkan sebesar 50%. NSR untuk penyelenggaraan reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan senilai 25% dari hasil perhitungan NSR. NSR untuk setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 meter dikenakan tambahan senilai 20% dari hasil perhitungan NSR. Penambahan NSR dikenakan mulai dari ketinggian di atas 15 meter yang pertama. Hasil perhitungan NSR disesuaikan atau dievaluasi setiap 2 tahun sekali atau lebih dengan peraturan gubernur. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Cara perhitungan pajaknya, besaran pokok pajak reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak yaitu 25% dengan dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame atau NSR. Sobat Dibajak, informasi tentang pajak reklame juga penting loh untuk sobat ketahui, bukan hanya untuk sobat yang memiliki usaha di bidang advertising, event maupun agensi aja. Untuk sobat Dibajak Jakarta yang ingin info lebih tentang pajak reklame, silakan ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas tuntas mengenai pertanyaan sobat Dibajak. Jangan lupa di like and subscribe ya untuk informasi seputar pajak supaya kamu lebih kenal pajak. Generasi bijak, kenal pajak. See ya!